Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan terkait subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yakni kelompok 2. Di sini ada Anissa Nurrahma, Anissa Ratri Cahyani, Hanindianti Roida, Iqman Nurfarida, dan Wildatun Nabila. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan yang pertama terkait pendahuluan, kedua unsur-unsur dalam subsistem, ketiga prinsip dalam subsistem, keempat penyelenggaraan subsistem, dan kelima keterkaitan dengan subsistem lain. Yang pertama kita akan membahas terkait pendahuluan. Adanya pembangunan kesehatan yang dilaksanakan terus-menerus dalam dasawarsa terakhir masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Sehingga oleh karenanya diperlukan adanya pemantapan dan percepatan melalui sistem kesehatan nasional sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang disertai berbagai terobosan penting. Dalam mengatasi permasalahan yang ada, tentunya pembangunan kesehatan perlu dilaksanakan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial antara lain seperti kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan sumber daya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan. Definisi subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, tujuan dari subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan yaitu terselenggaranya upaya kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau secara berkesinambungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur dalam subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang pertama yaitu biomedis dan berdaya guna. Kegiatan berupa riset untuk memecahkan suatu masalah ditinjau dari aspek host, agen, dan lingkungan dengan melakukan pendekatan biologi molekular, bioteknologi, dan kedokteran guna meningkatkan mutu sebagai upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Yang kedua, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik. Kegiatan berupa riset yang digunakan untuk menilai suatu faktor resiko penyakit, penyebab penyakit, prognosa penyakit, resiko penerapan teknologi, dan produk teknologi kesehatan termasuk obat bahan alami. Unsur yang ketiga yaitu teknologi intervensi kesehatan masyarakat. Kegiatan riset untuk menilai besaran masalah kesehatan masyarakat, mengembangkan teknologi intervensi, serta menilai reaksi lingkungan terhadap penerapan teknologi dan produk teknologi guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Selanjutnya, humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan riset untuk menganalisis bidang sosial, ekonomi, budaya, etika, hukum, psikologi, formulasi implementasi, dan evaluasi kebijakan, perilaku, peran serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi dan produk teknologi kesehatan guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip dalam subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi, poin yang pertama adalah terpadu, berkesinambungan, dan juga paripurna. Riset ini dilakukan secara berkala
berkelanjutan dari hasil riset sebelumnya dan juga bersifat menyeluruh. Yang kedua, bersifat akurat dan juga akuntabel. Jadi riset ini harus didasarkan pada bukti yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, persetujuan setelah penjelasan. Riset ini dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemerintah, dan apabila dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain, maka harus meminta persetujuan dari orang tersebut. Prinsip yang selanjutnya, bekerja dalam tim secara cepat dan juga tepat. Jadi riset ini dilakukan dengan bekerja sama dan melibatkan semua pihak yang terkait dan berkompeten dalam bidangnya. Selanjutnya, norma agama. Jadi riset ini tidak mengandung apapun unsur yang bertentangan terhadap norma agama. Selanjutnya, kebenaran ilmiah. Jadi riset ini juga harus dilaksanakan berdasarkan pada kebenaran ilmiah. Yang terakhir adalah perlindungan terhadap subjek penelitian dan juga etik. Jadi riset ini harus menjamin perlindungan terhadap subjek penelitian. Apabila menggunakan subjek manusia, maka harus memperhatikan prinsip etik umum. Selain itu, harus dijaga kerahasiaan maupun identitas dari subjek tersebut. Jika menggunakan subjek hewan, maka harus memperhatikan prinsip reduction, refinement, dan juga replacement. Selanjutnya, poin keempat membahas tentang penyelenggaraan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, penyelenggaraan subsistem ini yang pertama yaitu penelitian, pengembangan, penapisan teknologi, produk teknologi, teknologi informasi, dan informasi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak atas kekayaan intelektual atau HKI dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Yang kedua, penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan diselenggarakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit, serta menganalisis dan memformulasikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kesehatan. Yang ketiga yaitu penelitian, pengembangan, penapisan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang memadai ditujukan untuk meningkatkan mutu pengelolaan upaya kesehatan. Sesuai dengan perkembangan dan keperluannya, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK perlu diperluas untuk mendukung pembangunan kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat, IPTEK kesehatan dihasilkan dari penelitian dan pengembangan kesehatan yang diselenggarakan oleh pusat-pusat penelitian dan pengembangan milik masyarakat, swasta, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah melaksanakan penelitian data dasar kesehatan seperti riset kesehatan dasar atau Riskesdas dan riset lainnya secara berkala, yang mencakup penelitian dan pengembangan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Yang kelima, pemanfaatan dan penyebarluasan IPTEK kesehatan diatur oleh pemerintah dengan dukungan organisasi profesi, dilakukan dengan membentuk pusat-pusat penelitian dan pengembangan unggulan, jaringan informasi, dan dokumentasi IPTEK kesehatan. Yang keenam, penelitian kesehatan yang dilaksanakan oleh badan asing dan atau individu warga negara asing atau WNA, serta penelitian yang berisiko tinggi dan berbahaya bagi kesehatan, harus atas izin dan diawasi oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, penelitian dan pengembangan kesehatan diselenggarakan oleh lembaga asing atau melibatkan penelitian asing atau kerjasama lembaga asing yang memenuhi persyaratan harus dilakukan atas dasar izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian bagi orang asing. Pada bahasan yang kelima, yaitu keterkaitan antara subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan dengan subsistem lainnya. Tersedianya data dan informasi di bidang kesehatan yang berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, penapisan teknologi, dan produk teknologi kesehatan akan dijadikan dasar untuk perumusan strategi, kebijakan, dan program upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Masing-masing subsistem tersebut perlu membuat pencatatan dan pelaporan serta diupayakan agar saling bersinergi, sehingga secara keseluruhan subsistem-subsistem tersebut saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.